Hello friends, welcome to my channel. Call me T. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah T dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yo friends, jumpa lagi di channel Call Me D. Sebelumnya ingin menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Samir Abu Daqqa, jurnalis Gaza yang kesekian kalinya. Tahu tidak friends, jurnalis adalah cita-cita di masa kecil. Menurut Di, jurnalis adalah pekerjaan yang sangat keren. Nah, hari ini kita akan bahas teror yang dihadapi para jurnalis Palestina, mereka yang menyibak kebenaran di Gaza, West Bank, dan Yerusalem Timur. Mereka pahlawan kebenaran. Ternyata banyak orang di berbagai belahan dunia tidak tahu cerita sejarah mengapa Palestina berada pada situasi seperti sekarang ini, terutama di wilayah barat. Media-media mainstream barat selama ini telah menyebarkan propaganda atau tidak melaporkan situasi yang sebenar-benarnya terjadi di Palestina. Namun terima kasih berkat jurnalis-jurnalis Palestina yang melaporkan langsung dari medan di balik semua gambaran-gambaran yang mengerikan yang terjadi di Palestina, terutama Gaza saat ini, terdapat sebuah hikmah. Banyak orang yang kemudian karena kesedihan dan keprihatinan mereka mulai penasaran dan mempelajari mengapa ini terjadi. Banyak orang mulai membuka mata terhadap propaganda yang selama ini dilaporkan media-media mereka. Mereka mengetahui situasi Palestina yang sebenarnya dan menyatakan dukungan mereka pada Palestina, semua berkat mereka, para jurnalis, terutama jurnalis Palestina. Tapi friends, kalian tahu tidak betapa mahal harga yang harus dibayar untuk itu? Tentu saja Israel tidak menginginkan semua ini terjadi. Mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk propaganda mereka dan berusaha membungkam suara kebenaran yang akan menghapus dukungan orang-orang untuk mereka. Karena itulah mereka secara sengaja menargetkan jurnalis-jurnalis dan keluarga mereka dalam serangan-serangan mereka, baik dengan tentu saja secara sengaja menargetkan jurnalis adalah sebuah kejahatan. Tapi apakah mereka peduli terhadap kritik dunia? Mereka telah rumah sakit, ambulans yang dalam perjalanan mengantar pasien, kem-kem pengungsi yang membawa bendera putih, sekolah-sekolah, tempat ibadah, warga sipil, wanita dan anak-anak. Berapa macam kejahatan telah mereka lakukan dan apakah kritik dunia menghentikan mereka? Jawabannya adalah tidak. Friends, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, seorang jurnalis, kameramen dan editor Arab Al Jazeera Samir Abu Daqqa telah oleh serangan drone dari Israel. Beliau masih hidup, akan tetapi sangat sulit untuk mengevakuasi beliau dan membawa beliau untuk mendapatkan pertolongan saat itu. Ambulans yang berusaha mengevakuasi beliau dihadang oleh tentara Israel.
dihujani tembakan hingga akhirnya 5 jam berlalu tanpa pertolongan. Beliau pun karena kehabisan darah. Beliau bersama rekan beliau, koresponden Arab Al Jazeera yang lain yaitu Wael Dahdoh, yang juga terluka karena pecahan peluru di lengannya, diserang pada saat meliput berita di sekolah Farhana di Khan Yunis, Gaza Selatan. Beliau mengatakan kru mereka menemani tim penyelamat dari pertahanan sipil dalam misi mengevakuasi sebuah keluarga setelah rumah mereka. Saat itu ketika para jurnalis Al Jazeera kembali dengan berjalan kaki karena daerah tersebut tidak dapat diakses dengan mobil, Wael Dahdoh mengatakan sesuatu yang besar terjadi dan menjatuhkan beliau ke tanah. Setelah terjadi dentuman dan menjatuhkan beliau ke tanah, beliau kehilangan mikrofon dan helm. Beliau berusaha berdiri. Sempoyongan karena pusing, beliau menekan luka beliau dan berjalan keluar dari area tersebut untuk mencari pertolongan. Namun saat beliau mencapai ambulans, petugas medis mengatakan mereka tidak dapat kembali ke lokasi serangan karena terlalu berbahaya. Upaya selanjutnya untuk mengkoordinasikan jalur aman untuk mengirim penyelamat ke Abu Daqqa tertunda, kata Wael Dahdoh, seraya menambahkan bahwa satu ambulans yang mencoba mengevakuasi sang kameramen diserang. 3 orang petugas pertahanan sipil dalam upaya evakuasi kameramen Samir Abu Daqqa tersebut. Kami masuk ke dalam ambulans. Saya meminta mereka kembali ke tempat saya semula karena Samir masih di sana dan dia berteriak meminta bantuan, kata Wael Dahdoh sebelum beliau mendengar berita Samir Abu Daqqa. Dia terluka di bagian bawah tubuhnya, tetapi para medis mengatakan bahwa kami harus segera pergi dan mereka akan mengirim ambulans lain sehingga kami semua tidak menjadi sasaran. Kami mendokumentasikan kehancuran yang dahsyat dan mencapai tempat-tempat yang belum terjangkau oleh lensa kamera manapun sejak operasi darat Israel dimulai, kata beliau di ranjang rumah sakit ketika beliau dirawat. Wael Dahdoh yang terluka itu juga telah kehilangan istri, putra, putri, dan cucu beliau dalam Israel sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023. Wael Dahdoh, 52 tahun, bekerja siang dan malam meliput berita tentang apa yang terjadi di kota Gaza. Beliau mengkhawatirkan keluarga beliau melihat tanpa henti yang terjadi di wilayah utara jalur Gaza. Maka istri beliau Amna dan anak-anak mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga mereka berakhir di kamp pengungsi Nuseirat di wilayah selatan jalur Gaza bersama anggota keluarga lainnya. Wael Dahdoh mengira mereka akan aman di sana karena berada dalam zona yang diminta Israel untuk menjadi tujuan pemindahan warga Palestina di Gaza. Namun tetap saja mereka akhirnya tidak selamat. Tetap saja tempat mereka. Selang 6 hari tewasnya keluarga Wael Dahdoh, Muhammad Abdul Hussam kehilangan 19 anggota keluarganya termasuk sang ayah dan 2 saudari saat kamp pengungsian Jabalia di utara jalur Gaza. 5 November 2023, jurnalis Mohammed Aloul kehilangan 4 orang anak dan anggota keluarga lainnya di dalam Israel di kamp pengungsi Al-Maghazi. 21 November 2023, jurnalis Montasser Al-Sawaf kehilangan 45 anggota keluarga dalam serangan. 6 Desember 2023, jurnalis Moamen Al-Sharafi kehilangan 20 anggota keluarga dalam
نحن نحرم من دفنهم بكرامة أيضا. Setelah menerima ancaman menuntut pemberitaan media harus dihentikan, 11 Desember 2023, jurnalis Anas Jamal kehilangan ayahnya dalam Israel yang menargetkan rumahnya di Jabalia Utara, jalur Gaza. Oktober 2023, jurnalis Saad Tawil dan Mohammed Subuh Abu Rizik oleh Israel pada saat meliput berita di Gaza dan masih mengenakan pakaian jurnalis mereka. 22 Oktober 2023, Roshdi Saraj oleh Israel. 3 November 2023, Mohammed Abu Hattab bersama keluarganya oleh Israel. 6 November 2023, jurnalis Muhammad Al-Jaza bersama beberapa orang anggota keluarganya dalam serangan Israel di rumahnya di lingkungan pemukiman Al-Nasr. 18 November 2023, jurnalis Sari Mansour oleh Israel di rumahnya di sekitar lokasi pengungsian Bright. Pada hari yang sama, jurnalis Hasona Aslim juga oleh Israel di rumahnya di area pemukiman sekitar kamp pengungsian Bright. 20 November 2023, jurnalis Ayat Khadura, 27 tahun, beserta satu saudari, 2 saudara, dan neneknya di rumahnya di Beit Lahya di wilayah utara jalur Gaza. Ayat Khadura sempat memposting video berjudul My Final Message to the World beberapa hari sebelum serangan itu. بشر زينا زي بشر كل العالم. Pesannya untuk dunia, dan itu benar-benar menjadi pesan terakhirnya. Pesannya berisi pernyataan bahwa kami, warga Palestina, adalah manusia. Sama seperti manusia lainnya, kami punya mimpi yang besar. Tapi saat ini, mimpi kami hanyalah jika kami harus tiada, kami ingin dalam keadaan utuh dan tidak menjadi potongan-potongan dalam kantung yang tidak dikenali. Jika kami harus tiada, kami ingin dunia tahu siapa kami. 21 November 2023, jurnalis Farah Omar dan Rabea Memari oleh Israel di selatan wilayah Lebanon. Desember 2023, jurnalis Adel Zurok, Israel di rumahnya di kota Rafah. Selain jurnalis yang tewas atau kehilangan keluarganya, jangan lupakan para jurnalis yang terluka atau ditahan di penjara Israel atau yang menghilang. Tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Baru-baru ini juga beredar video seorang jurnalis yang mengalami luka cukup parah di kakinya akibat terkena tembakan sniper dari Israel. Jurnalis tersebut merekam dirinya sendiri yang sedang terluka tanggal 16 Desember 2023, berhasil mengupload video tersebut sebelum akhirnya kehilangan koneksi internet. Update selanjutnya tentang beliau belum diketahui. Bagi kalian yang tahu, tolong komen ya, karena sangat ingin tahu. So, bagaimana menurut kalian, friends?
menjadi jurnalis untuk melaporkan kebenaran, tapi nyawa mereka dan keluarga mereka senantiasa terancam. Jurnalis di Gaza membawa pesan kemanusiaan dan mulia bagi dunia di tengah yang sedang berlangsung dan akan terus bekerja meskipun ada serangan Israel, kata Wael Dahto dalam pidatonya. Momen tersulit dalam kehidupan seorang jurnalis Palestina adalah ketika mereka meliput sebuah kejadian untuk dijadikan berita dan mengetahui bahwa berita tersebut adalah keluarga mereka sendiri. Oleh Wael Dahto. Kami akan terus menjalankan tugas kami dengan profesionalisme dan transparansi, kata beliau saat mengantarkan koleganya ke tempat peristirahatan terakhir. Hani Mahmud, salah satu koresponden Al Jazeera, mengatakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 setelah tewasnya Samer Abu Daqqa, tidak ada yang bisa melindungi jurnalis di jalur Gaza. Karena semakin banyak jurnalis yang menjadi sasaran secara langsung atau melalui keluarga mereka, hanya untuk menyakiti mereka, menghalangi mereka untuk melaporkan kebenaran. Imran Khan dari Al Jazeera yang melaporkan dari Ramallah di tepi barat yang diduduki, mengatakan bahwa ia dan sejumlah rekannya selalu memeriksa ponsel mereka di pagi hari setelah bangun tidur untuk mengecek apakah semua rekan mereka di lapangan masih hidup. Ini benar-benar pesan yang saya petik dari semua rekan kami di Gaza. Mereka bangun setiap pagi dengan tekad untuk terus melaporkan, katanya. Saya sebenarnya kagum akan hal itu. Dengan wafatnya Samer Abu Daqqa, maka menjadikan korban jiwa jurnalis dalam agresi Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 mencapai angka lebih dari 90 jiwa. Orang-orang di seluruh dunia menganggap mereka sebagai pahlawan sejati. Tidak bisa tidak mereka selalu menunggu update berita dari para jurnalis ini. Di samping untuk mengetahui perkembangan terkini di Gaza, mereka juga ingin memastikan keselamatan para pahlawan ini. Demikian my friends, kisah yang dirangkum tentang pekerjaan yang sangat mulia, yang pada saatnya bisa sangat berbahaya, namun sangat berarti. Bagaimana menurut kalian? Komen ya. Salut untuk seluruh rakyat Palestina. Mereka begitu kuat, mereka begitu hebat. Semoga Palestina merdeka segera. See you in the next story.